Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Mari kita lanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan. Dan pada kajian ini kita akan bahas tentang sejarah filsafat pendidikan dari klasik hingga postmodern. Jadi filsafat pendidikan ini telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang peradaban manusia, dari pemikiran klasik Yunani hingga gagasan postmodern kontemporer. Konsepsi tentang pendidikan terus berevolusi seiring dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Dalam kajian ini kita akan menelusuri jejak historis filsafat pendidikan dari mulai era klasik, Islam, modern, hingga postmodern. Kita akan mengeksplorasi bagaimana berbagai pemikiran pendidikan telah membentuk praktik pembelajaran di berbagai belahan dunia dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan kontemporer. Nah, kita mulai di era klasik, fondasi filsafat pendidikan Barat. Pertama Sokrates yang hidup 469-399 sebelum Masehi, memperkenalkan metode dialektik dan pemikiran kritis melalui pertanyaan. Jadi ilmu pengetahuan diperoleh melalui pertanyaan. Sokrates menekankan pentingnya mengetahui diri sendiri sebagai tujuan pendidikan. Lalu dilanjutkan oleh Plato. Plato mendirikan akademi di Athena dan mengembangkan konsep pendidikan berbasis kelas sosial. Jadi Plato menekankan pendidikan harus mengembangkan jiwa manusia menuju pengetahuan yang ideal, manusia yang paripurna. Kemudian ada Aristoteles 384-322 sebelum Masehi, menekankan pendidikan holistik dengan mengembangkan intelektual, moral, dan fisik. Plato memperkenalkan pendekatan empiris dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya, pemikiran era klasik membentuk fondasi dasar filsafat pendidikan Barat yang menekankan rasionalitas, kebenaran, dan pembentukan karakter sebagai tujuan utama pendidikan. Nah, lalu kita masuk ke filsafat pendidikan abad pertengahan. Ada sejumlah tokoh, ada Agustinus yang menjembatani filsafat Platonis dengan ajaran Kristen. Agustinus menekankan pendidikan spiritual dan peran iluminasi ilahi dalam proses belajar. Lalu ada Karl Lemming mendorong reformasi pendidikan di Eropa dengan mendirikan sekolah katedral. Ia mendukung standarisasi kurikulum dan pendidikan klerik. Kemudian ada Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen. Aquinas itu mengembangkan pendidikan skolastik yang menekankan logika dan rasio dalam memahami kebenaran. Nah, pada abad pertengahan, institusi pendidikan didominasi oleh gereja dengan fokus pada pendidikan religius dan moral. Universitas pertama di Eropa muncul seperti Universitas Bologna, Universitas Paris, dan Oxford. Didirikan pada periode ini, ya. Jadi di abad pertengahan, yang menciptakan tradisi akademik yang itu kemudian bertahan hingga kini. Nah, lalu lahir filsafat pendidikan dalam tradisi Islam. Ada Al-Kindi yang hidup di abad ke-8 Masehi, ya, 8 menuju 9 Masehi, dikenal dengan filsuf Arab. Bapaknya filsuf. Al-Kindi menekankan harmoni antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Ia mempromosikan pendidikan berbasis rasionalitas dan pendekatan yang sistematis. Nah, kemudian ada Ibnu Sina yang mengembangkan pendidikan berdasarkan perkembangan usia. Jadi Ibnu Sina menekankan pentingnya pendidikan moral, fisik, dan intelektual yang seimbang dalam pengembangan individu yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Kemudian muncul juga Al-Ghazali, ya, yang mengintegrasikan pendidikan spiritual dengan intelektual. Al-Ghazali ini menekankan
pembentukan akhlak sebagai inti pendidikan dengan pendekatan yang menyeimbangkan rasio dan spiritual. Lalu Ibnu Khaldun menekankan pendidikan berbasis pengalaman dan realitas sosial. Kontribusinya dalam sosiologi pendidikan ini masih relevan hingga kini. Nah, filsafat pendidikan Islam berkembang pesat selama era keemasan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu menggabungkan tradisi intelektual Yunani dengan nilai-nilai Islam. Para filsuf Muslim tidak hanya mentransmisikan pengetahuan Yunani, tetapi juga mengembangkan dan memperkayanya dengan perspektif Islam yang khas. Nah, bagaimana era Renaissance atau Renaissance dan pencerahan? Muncul aliran humanisme Renaissance, pembaharuan minat pada literatur dan filsafat klasik. Tokoh seperti Eramus itu menekankan pendidikan humanistik yang berfokus pada studi bahasa, sejarah, dan etika. Kemudian ada realisme pendidikan, Francis Bacon. Kemudian ada Comenius yang mempromosikan pendidikan berbasis pengalaman dan observasi alam, sehingga metode induksi dan pembelajaran melalui benda konkret itu sudah mulai diterapkan. Lalu kemudian muncul rasionalisme pencerahan, John Locke yang memperkenalkan teori sangat terkenal namanya tabula rasa, sedangkan Rousseau itu mengembangkan pendidikan naturalistik yang berpusat pada anak. Nah, kemudian muncul di abad puncak pencerahan itu ada idealisme Jerman, ada Immanuel Kant, ada Hegel yang menekankan pendidikan sebagai pengembangan penalaran moral dan etika. Pendidikan dilihat sebagai proses mengembangkan potensi rasional manusia. Nah, era Renaissance atau Renaissance dan pencerahan ini menandai pergeseran dari pendidikan religius di abad pertengahan ke pendidikan sekuler yang menekankan rasionalitas, sains, dan pengembangan individu. Nah, perubahan ini membentuk dasar sistem pendidikan modern yang kemudian berkembang di Barat. Nah, lalu apa filsafat pendidikan modern? Nah, muncul ada pragmatisme John Dewey yang menekankan pendidikan berbasis pengalaman dan relevansi sosial. Kemudian ada konstruktivisme Piaget, Vygotsky yang mengembangkan teori konstruksi pengetahuan aktif. Kemudian ada eksistensialisme, ada Green yang menekankan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab dalam pendidikan. Kemudian ada progresivisme, Paulo Freire mengembangkan pedagogi kritis yang berfokus pada pembebasan. Nah, filsafat pendidikan modern berkembang sebagai respon terhadap industrialisasi, urbanisasi, demokratisasi yang terjadi di masyarakat. Sehingga periode ini ditandai dengan pengembangan sistem pendidikan massal dan munculnya berbagai pendekatan pedagogis yang berfokus pada kebutuhan individu, keterampilan praktis, dan tidak lupa relevansi sosial. Di Indonesia, tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan nasional yang menggabungkan nilai-nilai tradisional Indonesia dengan pendekatan modern. Ki Hajar Dewantara menekankan prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nah, lalu sebagai tahapan terakhir dari sejarah filsafat pendidikan itu adalah filsafat pendidikan postmodern. Pertama ada konstruksionisme sosial, yaitu menekankan bahwa pengetahuan dan realitas adalah konstruksi. Ada Berger di sini ya, ada Thomas Luckmann yang berpendapat bahwa interaksi sosial lah yang membentuk pengetahuan, pemahaman tentang dunia. Kemudian juga ada dekonstruksi, Jacques Derrida yang mengkritik asumsi dasar dalam pendidikan tradisional dan mendorong pembongkaran teks dan wacana dominan. Sehingga pendekatan ini mempertanyakan kebenaran absolut dan mengakui keberagaman interpretasi. Nah, kemudian ada pedagogi kritis, ada Henry Giroux, Bell Hooks misalkan
memperluas pendekatan Freire dengan menganalisis hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan keadilan sosial, sehingga pedagogi kritis memposisikan pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Nah, filsafat pendidikan postmodern ini memang menantang narasi besar dan kebenaran universal, menekankan pluralisme, relativisme, dan perspektif yang beragam. Pendekatan ini mengakui kompleksitas pengalaman manusia dan pentingnya konteks dalam proses belajar. Nah, itu pentingnya konteks dalam proses belajar. Nah, sebagai kesimpulan, sintesis dan masa depan filsafat pendidikan, memang masa depan filsafat pendidikan mengarah pada sintesis berbagai tradisi pemikiran dengan memperhatikan tantangan kontemporer, integrasi kritis antara pemikiran pendidikan Barat, Islam, dan tradisi lokal Indonesia. Ini menawarkan perspektif yang kaya untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Nah, filsafat pendidikan kontemporer memang perlu merespon isu-isu globalisasi, revolusi digital, krisis lingkungan, dan keadilan sosial. Pendekatan transdisipliner yang menggabungkan wawasan dari berbagai bidang menjadi semakin penting dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan di era saat ini. Terima kasih. Mari kita diskusikan lebih luas agar lebih elaboratif dan lebih informatif.